Sebagai pewarisnya, William kini menerima gelar-gelar Skotlandia yang selama ini memiliki makna mendalam bagi saya. Tepat pada pukul 23.23 tanggal 15 Desember, di sebuah ruangan yang hanya diterangi cahaya lampu dan disaksikan oleh 5 orang saja, Raja Charles III membubuhkan tanda tangannya pada sebuah dokumen yang akan mengubah wajah monarki Inggris secara mendasar. Ketika London terbangun keesokan paginya, garis suksesi yang selama hampir 90 tahun tidak berubah secara esensial, telah bergeser dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami oleh publik. Apa yang sebenarnya terjadi pada jam-jam larut malam itu? Apa yang bisa memaksa seorang raja yang menunggu 70 tahun untuk naik takhta rela melepaskan sebagian kewenangannya? Dan yang terpenting, apa arti semua ini bagi masa depan keluarga kerajaan paling terkenal di dunia? Jawabannya tidak terletak pada skandal atau intrik politik, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih universal dan manusiawi. Yang mulia, jika kita menyingkirkan simbol kemegahan kerajaan, yang tersisa adalah kenyataan tentang penuaan, keterbatasan tubuh manusia, dan tekad seorang ayah untuk melindungi putranya dari kekacauan yang pernah ia alami sendiri. Penandatanganan di tengah malam. Bayangkan suasananya, waktu hampir menunjukkan tengah malam di London. Bulan Desember. Udara dingin meresap hingga ke tulang. Saat jutaan orang terlelap tanpa menyadari bahwa sejarah konstitusional sedang ditulis, sekelompok kecil orang berkumpul di ruang tamu biru di Clarence House, sebuah ruangan yang selalu disukai Raja Charles karena kehangatan dan suasananya yang intim. Namun malam itu tak ada kehangatan sama sekali. Ketegangan terasa begitu kuat seolah bisa dipotong dengan pisau. 5 saksi berdiri membentuk setengah lingkaran. Putri Anne dengan wajah yang menyembunyikan emosi di balik ketegaran. Uskup Agung Canterbury yang sadar bahwa ia sedang menyaksikan momen yang akan bergema selama berabad-abad. Lord Chamberlain, penjaga protokol kerajaan, seorang perwakilan senior Dewan Penasihat, dan di pusat semuanya 2 pria, ayah dan anak yang akan menandatangani sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar mereka inginkan. Charles mengambil pena lebih dulu. Kacamata bacanya memantulkan cahaya lampu. Sesaat saja, tangannya berhenti di atas dokumen. Apa yang ada di pikirannya saat itu? Apakah ia teringat pada ibunya yang bekerja hingga wafat di usia 96 tahun? Apakah ia mengenang bocah lelaki yang seumur hidup menanti untuk menjadi raja? Atau ia bertanya-tanya, apakah keputusan ini membuatnya tampak lemah? Pena akhirnya menyentuh kertas. Charles R. Tanda tangannya tegas dan mantap. Setiap huruf dibentuk dengan hati-hati oleh tangan yang sama yang telah menandatangani ribuan dokumen sebelumnya. Namun, belum pernah satupun seperti ini. Belum pernah ada yang secara sukarela membatasi kekuasaannya sendiri. Belum pernah ada yang secara terang-terangan mengakui kefanaan dirinya. Kini giliran Pangeran William. Para saksi kemudian mengenang bahwa tangannya tetap stabil, tetapi mereka juga mengingat tatapan yang terjalin antara ayah dan anak sebelum ia menandatangani. Tatapan yang membawa puluhan tahun sejarah rumit, tentang kewajiban dan beban, tentang cinta dan pengorbanan. William menandatangani namanya dengan sederhana. William tanpa hiasan kebesaran yang kelak akan ia gunakan saat menjadi raja. Karena ini bukan tentang mengambil alih takhta, melainkan tentang berbagi beban berat yang hampir mustahil dipikul seorang diri. Suara gesekan pena di atas kertas. Detik jam perapian yang dulu milik Ratu Elizabeth. Bunyi segel Lord Chamberlain yang menekan lilin panas terdengar lebih keras dari seharusnya, final dan tak dapat ditarik kembali. Pada pukul 23.27, semuanya selesai. Namun apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa yang menuntut kerahasiaan, upacara, dan beban emosional sedemikian besar? Jawabannya adalah kebenaran medis yang tak ingin dihadapi siapapun. Untuk memahami tanda tangan di tengah malam itu, kita perlu mundur 3 bulan ke akhir September 2025, saat ada sesuatu yang mulai tidak beres. Semuanya berawal dari rasa lelah, bukan kelelahan biasa yang hilang setelah tidur nyenyak,
melainkan kelelahan yang menetap dalam tubuh dan enggan pergi. Raja Charles, seorang pria yang selama puluhan tahun menjalani jadwal padat dan membanggakan daya tahannya, mulai membutuhkan waktu istirahat di sore hari yang semakin lama dari rencana awal. Kegiatan yang dulu memberinya energi, kini justru menguras tenaganya. Dokter pribadinya, Sir Hugh Winthrop, yang telah melayani keluarga kerajaan selama lebih dari 20 tahun, menyadari pola ini. Ia meminta pemeriksaan menyeluruh. Pada awal Oktober, ia menyampaikan kabar yang akan menggerakkan segalanya. Hasilnya memang tidak bersifat bencana, tetapi cukup mengkhawatirkan. Jantung Charles menunjukkan tanda-tanda tekanan. Ada indikasi awal kelelahan pembuluh darah. Kemampuannya untuk mengambil keputusan tingkat tinggi dalam waktu lama mulai menunjukkan beban, bukan demensia, bukan penurunan kognitif dalam arti klasik, melainkan sesuatu yang lebih halus. Penurunan stamina yang memengaruhi kemampuannya memproses informasi kompleks selama hari kerja yang panjang. Yang mulia, Anda masih dapat menjalankan tugas-tugas kerajaan dengan baik untuk beberapa waktu ke depan. Bahkan mungkin selama bertahun-tahun. Namun, kita harus realistis dalam mengatur beban kerja dan bersiap menghadapi kemungkinan bahwa suatu hari tuntutan peran ini bisa melampaui kemampuan Anda untuk menjalaninya tanpa membahayakan kesehatan. Setelah percakapan itu, Charles duduk terdiam cukup lama, menatap bentang alam Skotlandia yang sangat ia cintai. Pertanyaan yang membebani pikirannya bukan semata soal kondisi fisik. Ini adalah persoalan konstitusional. Masalahnya begini, hukum suksesi Inggris dirancang pada tahun 1936, setelah krisis pengunduran diri Edward VIII. Sistem itu berasumsi bahwa seorang raja hanya berada dalam dua kondisi: sepenuhnya mampu atau sepenuhnya tidak mampu menjalankan tugas. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada kerangka untuk kemampuan parsial, tidak ada ketentuan mengenai transisi bertahap. Pada tahun 1936, banyak penyakit berujung pada kematian cepat, tidak ada ruang abu-abu. Namun kemajuan medis modern justru menciptakan wilayah abu-abu itu. Sementara hukum tidak ikut berkembang. Jika Charles suatu hari tidak lagi sanggup menjalankan tugasnya, sistem yang ada hanya menyediakan dua pilihan keras. Pilihan pertama adalah turun takhta sepenuhnya dan selamanya, dengan seluruh drama publik yang menyertainya. Pilihan kedua adalah dinyatakan secara resmi tidak cakap, yang berarti pemeriksaan medis, campur tangan Dewan Penasihat, serta penunjukan seorang wali raja. Semuanya berlangsung di bawah sorotan tajam media. Tidak satu pun dari opsi ini mengakomodasi skenario yang menurut para dokter paling mungkin terjadi. Penurunan kondisi secara bertahap, di mana sebagian tugas masih bisa dijalankan, sementara yang lain menjadi terlalu berat. Tidak ada ketentuan hukum yang memungkinkan seorang raja mundur sebagian, menyerahkan beberapa fungsi kepada pewarisnya sambil tetap mempertahankan peran lain. Melakukannya secara tenang, bermartabat tanpa menjadikan proses tersebut tontonan publik. Charles juga telah menyaksikan ibunya menghadapi dilema serupa. Ratu Elizabeth, yang bertekad mengabdi hingga akhir hayat, perlahan mengurangi jadwalnya di tahun-tahun terakhir. Namun pendelegasian itu bersifat informal, berdasarkan kesepahaman bersama, bukan kerangka hukum yang jelas. Ketika beliau wafat, transisi terjadi secara mendadak dan total, meskipun telah dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Charles tidak ingin transisinya sendiri bergantung pada kematian mendadak atau krisis publik. Ia menginginkan sesuatu yang tidak pernah dimiliki ibunya. Sebuah mekanisme yang mengakui kenyataan, memungkinkan perubahan yang terkelola, dan melindungi institusi serta putranya dari trauma yang tidak perlu. Percakapan yang tidak ingin dilakukan oleh seorang ayah. Akhir Oktober 2025, sebuah jalan kaki di Sandringham. Ayah dan anak berjalan berdampingan. Daun-daun musim gugur berderak di bawah kaki mereka dalam sebuah percakapan yang sama-sama tidak mereka inginkan, namun mereka tahu tak bisa dihindari. Charles berbicara dengan hati-hati. Saat ini aku masih bisa mengelola semuanya, tetapi Sir Hugh sudah menjelaskan bahwa kemampuanku kemungkinan akan menurun secara perlahan. Dan ketika itu terjadi,
Kita tidak boleh membiarkan kerangka konstitusi ditentukan dalam situasi krisis. Kita harus merencanakannya sekarang, selagi masih bisa berpikir jernih. Naluri pertama William adalah penolakan, dan siapa yang bisa menyalahkannya? Ayahnya tampak sehat, masih menjalankan tugas dengan baik. Semua ini terasa terlalu dini, namun Charles menggelengkan kepala. Pada saat itu William mengerti, ini bukan soal menyerah, ini soal cinta. Tentang keinginan seorang ayah untuk menyelamatkan putranya dari kekacauan yang pernah ia alami sendiri ketika menyaksikan ibunya bekerja hingga benar-benar kelelahan di tahun-tahun terakhir hidupnya. Pikirkan apa yang diminta Charles. Pikirkan beratnya, ia meminta putranya bersiap memikul beban yang William harapkan baru akan datang bertahun-tahun lagi. Ia mengakui kepanaan dan kerapuhannya sendiri, sesuatu yang secara historis jarang diakui para raja. Ia menempatkan kewajiban di atas harga diri dan kesejahteraan putranya di atas keinginannya sendiri untuk memerintah hingga akhir hayat. Putri Anne yang dilibatkan dalam pembahasan pada awal November berbicara lugas seperti biasa. Inilah alasan mengapa perencanaan suksesi itu ada. Anda tidak turun takhta, Anda memastikan kesinambungan, tidak ada rasa malu dalam hal itu. Namun tetap saja, Charles merasakan rasa malu meski berusaha menyembunyikannya. Ia telah menunggu begitu lama, menanggung begitu banyak hal, dan kini ia justru menyiapkan mekanisme untuk perlahan mundur dari peran yang telah ia persiapkan sepanjang hidupnya. Secara emosional, itu terasa seperti kegagalan, meskipun secara rasional ia tahu itu adalah kebijaksanaan. Sepanjang Oktober hingga November, Charles memberi wewenang kepada para penasihat hukumnya untuk mulai menyusun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah mekanisme konstitusional yang memungkinkan transisi terkelola. Cara bagi William untuk secara bertahap mengambil alih kekuasaan kerajaan jika kondisi kesehatan Charles menuntutnya, tanpa drama pengunduran diri atau kekacauan akibat ketidakmampuan mendadak. Dokumen yang tidak ingin dibaca William. Tanggal 12 Desember, seorang kurir kerajaan mengantarkan sebuah amplop tebal ke Istana Kensington. Klasifikasi keamanan tertinggi hanya untuk mata William. Di dalamnya ada dua hal, sebuah dokumen hukum resmi, draft protokol perwalian transisi, dan sepucuk surat pribadi dari ayahnya, ditulis tangan, rapuh, dengan cara yang jarang sekali diperlihatkan Charles. William tersayang, demikian awal surat itu. Apa yang akan kau baca ini sulit untuk kutulis, dan kemungkinan besar juga sulit untuk kau baca. Namun ini perlu, dan aku yakin kau akan mengerti alasannya. Charles menulis dengan kejujuran yang mentah tentang kelelahan, konsultasi medis, dan kesadaran yang kian tumbuh bahwa kemampuannya untuk mengabdi mungkin dibatasi oleh waktu dan kesehatan dengan cara yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Ia menuliskan ketakutan dan frustrasi yang tidak mungkin diungkapkan seorang raja di hadapan publik. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menjalankan tugas ini secara efektif, tulis Charles. Mungkin masih bertahun-tahun, mungkin lebih singkat dari yang kuharapkan. Namun aku tidak bisa, dengan hati nurani yang bersih, membiarkan pertanyaan-pertanyaan ini tak terjawab hingga krisis memaksa kita berdua menerima jawabannya. William membaca surat itu lebih dulu, lalu dokumen hukumnya. Setelah itu ia meletakkan keduanya dan menatap kosong, tanpa fokus pada apapun. Emosi pertamanya bukanlah kesiapan atau rasa tanggung jawab, melainkan penolakan. Ia tidak menginginkan beban ini. Bukan sekarang, bukan dengan cara seperti ini. Gagasan untuk mulai mengambil alih kekuasaan kerajaan sementara ayahnya masih hidup, masih mengenakan mahkota, terasa keliru dengan cara yang sulit ia jelaskan. Catherine menemukannya sekitar 1 jam kemudian, masih duduk sendirian di ruang kerja yang mulai gelap. Ia ingin aku berbagi mahkota, kata William akhirnya. Selagi ia masih hidup, selagi ia masih mampu menjalankan tugasnya. Apakah ayah sakit? Tidak secara akut, tetapi kondisinya perlahan menurun dan ia ingin mengatur transisi ini selagi masih bisa mengambil keputusan dengan jernih.
Catherine merenungkannya sejenak. Itu terdengar bijaksana. William menggeleng pelan. Rasanya seperti aku sedang menunggu dia melemah agar aku bisa mengambil alih posisinya. Disinilah Catherine menunjukkan kekuatan yang membuatnya menjadi pasangan yang begitu kokoh dalam menghadapi segala tekanan kehidupan kerajaan. Bukan itu maksudnya, katanya lembut. Ini adalah ayahmu yang berusaha melindungimu agar transisi tidak terjadi dalam situasi krisis. Ia memberimu waktu untuk bersiap. Itu adalah hadiah, bukan beban. Rasanya seperti keduanya, aku William. Bayangkan saja, ayahmu pada dasarnya memintamu bersiap menghadapi kemundurannya. Menyetujui sebuah sistem di mana kamu perlahan mengambil alih pekerjaannya, sementara ia masih hidup dan menyaksikannya. Setiap kali kamu menerima tanggung jawab baru, itu menjadi pengingat bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menjalankannya. Namun Catherine benar. Charles telah menunggu selama 70 tahun, menyaksikan ibunya bekerja hingga wafat saat masih memegang jabatan. Ia tahu betul harga yang harus dibayar sang ibu. Ia juga tahu apa akibatnya bagi William jika ia memilih jalan yang sama. Ini bukan kelemahan, ini adalah wujud cinta seorang ayah yang ingin menyelamatkan putranya dari penderitaan terburuk yang pernah ia alami sendiri. Setelah 2 hari berkonsultasi dengan para ahli konstitusi, setelah 2 malam tanpa tidur memikirkan beban emosional dari permintaan tersebut, William meminta pertemuan dengan ayahnya pada tanggal 14 Desember. Mengapa hukum harus diubah? Sebelum kembali ke pertemuan itu, penting untuk memahami mengapa perubahan ini begitu mendesak. Mengapa hukum yang ada begitu berbahaya jika dihadapkan pada realitas medis abad ke-21? Kerangka hukum monarki Inggris pada dasarnya membeku sejak tahun 1936. Dirancang di bawah bayang-bayang krisis konstitusional, sistem itu bertujuan mencegah terulangnya kasus Edward LBA. Ia memastikan bahwa abdikasi memerlukan persetujuan parlemen dan bahwa garis suksesi tetap sepenuhnya jelas. Namun pada tahun 1936, tidak ada yang dapat membayangkan revolusi ilmu kedokteran yang akan terjadi dalam 90 tahun berikutnya. Pada masa itu, para pemimpin dianggap hanya berada dalam 2 kondisi, sepenuhnya mampu atau sepenuhnya tidak mampu. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada penurunan berkepanjangan yang bisa dikelola oleh pengobatan modern. Banyak orang meninggal dengan cepat akibat penyakit yang kini bisa ditangani selama bertahun-tahun. Pada tahun 2005, asumsi hitam putih tersebut sudah sangat ketinggalan zaman dan berbahaya. Lihatlah masa lalu yang belum lama berlalu. Berapa banyak pemimpin dunia yang kita saksikan berjuang dengan kapasitas yang menurun saat masih menjabat? Berapa kali kita bertanya, apakah mereka seharusnya masih mengambil keputusan ini? Berapa banyak krisis konstitusional yang nyaris terjadi karena para pemimpin lanjut usia bertahan terlalu lama? Monarki tidak bisa menunggu sampai krisis semacam itu membuka celah dalam hukum suksesi. Situasi menjadi lebih rumit karena Charles bukan hanya Raja Inggris. Ia adalah Raja Konstitusional dari 15 negara persemakmuran, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jamaika, dan 11 negara lainnya. Masing-masing memiliki struktur konstitusinya sendiri. Setiap perubahan dalam hukum suksesi harus dikoordinasikan di seluruh negara tersebut. Jadi, sepanjang tahun 2024, negara-negara persemakmuran mulai secara diam-diam menanyakan skenario-skenario ini. Apa yang terjadi jika raja menghadapi masalah kesehatan jangka panjang? Bagaimana jika kapasitasnya menurun secara bertahap, bukan hilang secara tiba-tiba? Ketidakmampuan istana memberikan jawaban yang jelas mengungkap masalah sistemik. Putri Anne mendorong tindakan segera dengan paling keras. Kita tidak bisa memerintah berdasarkan harapan. Kita tidak bisa berasumsi Anda akan tetap sepenuhnya mampu hingga wafat mendadak. Realitas medis tidak lagi bekerja seperti itu, dan kerangka konstitusi kita harus mengakuinya. Tim hukum menghadapi tantangan luar biasa. Mereka harus menciptakan sesuatu yang mengikat secara hukum di 15 sistem konstitusi berbeda, cukup jelas untuk mencegah penafsiran ganda.
cukup fleksibel untuk menyesuaikan berbagai skenario, dan dirumuskan dengan sangat hati-hati agar tidak dianggap sebagai pengakuan kelemahan atau persiapan abdikasi. Apa yang mereka hasilkan revolusioner dalam kesederhanaannya. Pertama, mekanisme ini tidak memerlukan deklarasi resmi ketidakmampuan. Sebaliknya, ia memungkinkan raja secara sukarela memindahkan kewenangan konstitusional tertentu kepada pewarisnya jika nasihat medis menunjukkan bahwa langkah tersebut lebih baik bagi stabilitas mahkota. Keputusan tetap sepenuhnya berada di tangan raja berdasarkan realitas medis, bukan tekanan politik. Kedua, pemindahan kewenangan bisa dilakukan secara parsial dan bertahap. William dapat mengambil alih tugas-tugas tertentu seperti menerima kunjungan kenegaraan atau melakukan pelantikan, sementara Charles tetap mempertahankan peran lain seperti audiensi mingguan dengan Perdana Menteri atau persetujuan dokumen negara tertentu. Ini mengakui bahwa kapasitas manusia tidak bersifat biner. Seseorang bisa mampu di beberapa bidang, namun kesulitan di bidang lain. Ketiga, dan yang terpenting, mekanisme ini bersifat reversibel. Jika kesehatan Charles stabil atau membaik, kewenangan tersebut dapat dikembalikan. Ini bukan abdikasi yang disamarkan sebagai pengelolaan kesehatan. Ini adalah fleksibilitas konstitusional yang nyata. Pada awal Desember, dokumen itu akhirnya siap. Pertemuan yang mengukuhkan keputusan. Tanggal 14 Desember, malam hari di Clarence House, di ruang tamu biru yang sama tempat penandatanganan kelak berlangsung. Charles telah mengosongkan 2 jam penuh dari agendanya. Percakapan ini membutuhkan waktu dan ruang yang layak. William memulai dengan hati-hati. Aku sudah membaca dokumen dan surat ayah. Aku mengerti mengapa ayah merasa ini perlu. Ia berhenti sejenak. Tapi aku tidak ingin terlihat seolah-olah aku menginginkan ini. Aku tidak ingin orang berpikir aku sedang menyingkirkan ayah. Charles condong ke depan, ekspresinya lembut namun serius. Kau tidak pernah menginginkan posisiku, William. Kau menjalani peranmu dengan keengganan dan rasa tanggung jawab yang seimbang. Siapapun yang mengenalmu tak mungkin berpikir kau mendorongku pergi. Lalu apa yang akan mereka pikirkan, ayah? Tanya William. Bahwa ayah terlalu lemah untuk melanjutkan, bahwa mahkota sedang runtuh. Mereka akan percaya, jawab Charles, karena kita akan menjelaskannya dengan jelas. Bahwa kita sedang memodernisasi cara suksesi bekerja, bahwa kita merencanakan masa depan secara bertanggung jawab sesuai realitas baru yang dibawa oleh kemajuan medis. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Percakapan itu berlanjut lebih dari 1 jam. Ketika Charles mulai menjelaskan lebih jauh realitas medis, William mengungkapkan ketakutannya tentang mengambil alih kekuasaan terlalu dini. Perlahan, melalui percakapan jujur yang jarang bisa dilakukan secara terbuka antara ayah dan anak, mereka mencapai pemahaman, belum sampai pada kesepakatan, tetapi setidaknya saling mengerti. Saat William meninggalkan rumah malam itu, ia belum menyetujui untuk menandatangani dokumen tersebut, namun ia telah sepakat untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Charles, yang membaca ekspresi wajah putranya, memahami bahwa pertimbangan itu pada akhirnya akan berujung pada penerimaan, bukan karena William menginginkannya, melainkan karena ia memahami, seperti halnya Charles, bahwa mahkota menuntut hal itu. 2 hari kemudian, pada malam 15 Desember, William kembali ke Clarence House bersama Catherine. Ia telah mengambil keputusannya, meski terasa menyakitkan, meski terasa seperti melangkah ke dalam bayang-bayang ayahnya sebelum sang ayah benar-benar keluar darinya. William mengerti bahwa inilah yang dituntut oleh kewajiban. Upacara itu akan dikenang sejarah. Pada pukul 22.45, tanggal 15 Desember, semuanya telah siap. Ruang tamu biru ditata dengan perhatian khusus pada keseimbangan antara formalitas dan keintiman. Sebuah meja kayu mahoni dipinjam dari arsip istana dan secara historis digunakan untuk penandatanganan perjanjian. Ditempatkan di tengah ruangan, 2 kursi di depannya. Di belakangnya, ruang bagi para saksi.
Putri Anne tiba lebih dulu, tepat waktu seperti biasa. Ia memberikan ciuman singkat di pipi Charles dan melemparkan tatapan penuh makna yang seolah bertanya tanpa kata. "Apakah kau benar-benar yakin?" Anggukan kecil dari Charles menjawabnya. Uskup Agung Canterbury tiba berikutnya, membawa bobot spiritual pada proses konstitusional tersebut. Lord Chamberlain hadir dengan membawa segel resmi. Dame Margaret Whitmore mewakili Dewan Penasihat bertugas memastikan semua persyaratan konstitusional dipenuhi secara tepat. Pangeran William tiba pada pukul 22.58 ditemani Catherine. Catherine menunggu di ruangan terdekat, cukup dekat sehingga William tahu ia ada di sana, namun tetap menghormati bahwa penandatanganan itu hanya melibatkan mereka yang memiliki peran konstitusional resmi. Charles dan William berdiri bersama sejenak. Ayah dan anak, raja dan pewaris berbagi keheningan yang syarat dengan puluhan tahun sejarah rumit. Lalu Charles memberi isyarat ke arah kursi dan keduanya duduk. Uskup Agung melangkah maju. "Mari kita mulai dengan doa sejenak." Doa itu singkat namun mendalam, memohon kebijaksanaan, kekuatan dan tuntunan ilahi bagi kedua pria dalam menjalani tindakan yang khidmat ini. Setelah doa selesai, Lord Chamberlain secara resmi menyerahkan dokumen tersebut, membacakan judulnya dengan lantang. Protokol Perwalian Transisi yang menetapkan prosedur baru untuk pemindahan kewenangan kerajaan dalam kondisi ketidakmampuan parsial atau progresif dari penguasa. Bahasanya birokratis dan sengaja kering, namun semua orang di ruangan itu memahami maknanya. Ini adalah pengakuan Charles atas kepanaan dan kerapuhannya sendiri. Ini adalah penerimaan William atas beban yang ia harapkan baru akan datang jauh di masa depan. Charles mengambil pena lebih dulu. Ia membaca dokumen itu untuk terakhir kalinya. Kacamata bacanya memantulkan cahaya lampu. Ketika akhirnya ia mulai menandatangani, ruangan seolah menahan napas. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar luar biasa keras dalam keheningan. Charles R. Tanda tangannya tegas. Setiap huruf dibentuk dengan hati-hati. Ia telah menandatangani ribuan dokumen sebelumnya. Namun yang satu ini berbeda. Dokumen ini mengubah secara mendasar hubungan antara seorang raja dan pewarisnya. Charles meletakkan pena dan menatap William. Ekspresi yang terjalin di antara mereka begitu kompleks, mengandung permintaan maaf, harapan, kesedihan, dan sikap realistis sekaligus. Pada saat itu, William mengerti bahwa ayahnya tidak sedang menyerah. Ia sedang memberi William alat untuk mengambil alih dengan anggun jika suatu hari hal itu diperlukan. Dengan caranya sendiri, ini adalah tindakan cinta. William lalu mengambil penanya sendiri. Tangannya, sebagaimana dikenang para saksi kemudian, tetap stabil. Ia membaca kembali beberapa bagian dokumen, lalu menandatangani namanya, William. Tanpa tanda tangan kerajaan yang kelak akan ia gunakan sebagai raja. Ini bukan tentang naik takhta. Ini tentang berbagi beban mahkota. Setelah kedua tanda tangan lengkap, Lord Chamberlain membubuhkan segel resmi, menekannya kuat ke dalam lilin merah yang telah disiapkan. Suara segel yang memecah keheningan terasa menggema di seluruh ruangan. Final. Tak dapat ditarik kembali. Para saksi menandatangani berikutnya. Dame Margaret, Uskup Agung, lalu Putri Anne. Saat Anne menandatangani, ia melakukan sesuatu yang kemudian dicatat para saksi. Ia meletakkan tangannya sejenak di bahu Charles, sebuah gestur yang begitu tidak biasa hingga menyampaikan makna yang dalam. Charles mengangkat tangannya dan menutup tangan sang adik dengan tangannya sendiri, sebuah momen solidaritas saudara yang mencerminkan puluhan tahun pengabdian bersama dan saling menghormati. Uskup Agung memberikan berkat penutup. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kalian berdua kekuatan untuk hari-hari yang akan datang, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas, dan kedamaian dalam kesadaran bahwa kalian melayani tujuan yang lebih besar daripada diri kalian sendiri. Pada pukul 23.27, semuanya selesai. Keesokan paginya, kantor pers Istana Buckingham merilis pernyataan resmi tepat pukul 07 Jada tanggal 16 Desember. Disesuaikan agar menjangkau siaran pagi di Inggris
sekaligus zona waktu di seluruh persemakmuran. Bahasanya hati-hati dan terukur, bertujuan memberi informasi tanpa menimbulkan kepanikan. Namun dalam hitungan menit pernyataan itu mulai dianalisis oleh para ahli konstitusi di seluruh Inggris. Reaksi awal bukanlah kekhawatiran, melainkan rasa ingin tahu. Ketika jurnalis dan akademisi hukum mulai mengurai detailnya, gambaran yang lebih utuh pun muncul. Ini bukan sekadar penyesuaian administratif, ini adalah perombakan mendasar terhadap cara suksesi dapat dijalankan. Perubahan kunci terletak pada konsep perwalian transisi, yang memungkinkan pemindahan kewenangan secara sukarela dan parsial berdasarkan nasihat medis, bukan keputusan politik. Jika Dr. Charles menilai bahwa tugas-tugas kerajaan tertentu mulai terlalu berat, William dapat mengambil alih tugas-tugas spesifik tersebut tanpa Charles harus turun takhta atau dinyatakan sepenuhnya tidak mampu. Reaksi publik yang diukur melalui media sosial dan jajak pendapat cepat sepanjang pagi sangat positif. Sebanyak 79% responden di Inggris menyatakan persetujuan, dengan banyak yang menilai langkah ini bijaksana karena Charles merencanakan masa depan secara proaktif, bukan menunggu krisis. Hanya 11% yang menyatakan kekhawatiran, terutama terkait dugaan bahwa kondisi kesehatan Charles mungkin lebih buruk daripada yang diketahui publik. Istana bergerak cepat menanggapi kekhawatiran tersebut dengan pernyataan tambahan pada pukul 10 lalu. Yang Mulia tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan sepenuhnya mampu menjalankan tugas-tugasnya. Protokol ini diberlakukan sebagai bagian dari perencanaan yang bertanggung jawab, bukan sebagai respons terhadap kebutuhan medis yang mendesak. Di seluruh persemakmuran, reaksi beragam, namun umumnya tetap mendukung. Kanada memuji pandangan jauh ke depan sang raja. Di Australia, suara-suara Republik memanfaatkan momen ini untuk kembali menyerukan pemutusan hubungan dengan monarki. Namun bahkan di sana, jajak pendapat menunjukkan dukungan mayoritas. Perdana Menteri Selandia Baru yang secara pribadi telah meminta kejelasan tentang isu-isu ini beberapa bulan sebelumnya, menyatakan kelegaan karena kini protokol tersebut akhirnya ada. Pemberitaan media Amerika Serikat, seperti yang sering terjadi, dipenuhi kebingungan. Sejumlah media besar kesulitan menjelaskan makna regency dalam konteks monarki. Bahkan beberapa di antaranya sempat keliru memberitakan bahwa Charles telah turun takhta. Menjelang tengah hari, klarifikasi dan koreksi mulai bermunculan, disertai analisis yang lebih bernuansa. Namun ada satu hal penting yang luput dari sebagian besar liputan, baik di Inggris maupun di tingkat internasional. Makna mendalam dari apa yang sebenarnya telah dilakukan Charles. Ia bukan sekadar memperbarui prosedur hukum. Ia menghadapi secara langsung ketegangan mendasar di jantung monarki modern. Pertentangan antara makna simbolis seorang penguasa seumur hidup dan kenyataan praktis bahwa tubuh dan pikiran manusia akan menurun, sesuatu yang kini dapat diperpanjang oleh ilmu kedokteran, tetapi tidak bisa dicegah sepenuhnya. Selama berabad-abad, para raja wafat saat masih memerintah karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Kedokteran modern menciptakan pilihan itu, tetapi hukum konstitusi belum mengikutinya. Protokol yang dirancang Charles adalah upaya menjembatani celah tersebut, menciptakan mekanisme transisi yang terkelola, yang menghormati kebutuhan institusi akan kesinambungan sekaligus menjaga martabat individu. Makna bagi masa depan. William, yang pagi itu menerima laporan liputan media di Istana Kensington, merasakan campuran perasaan lega dan cemas. Reaksi publik yang tenang tentu melegakan, namun ia juga menyadari bahwa keberadaan protokol ini akan mewarnai setiap spekulasi di masa depan tentang kesehatan ayahnya. Catherine mengungkapkan kekhawatiran itu dengan lantang. Setiap kali ia membatalkan sebuah agenda sekarang, orang-orang akan bertanya-tanya apakah ini awal dari segalanya. William mengangguk muram. Itu harga dari transparansi. Kita sudah mengakui bahwa kemampuannya bisa menurun. Sekarang setiap tanda penurunan akan diperbesar. Tapi alternatifnya, balas Catherine, adalah menunggu sampai krisis memaksa transisi. Dengan cara ini, setidaknya ada rencana. Dan itulah inti persoalannya.
Dokumen ini tidak berarti Charles akan mundur besok. Tidak pula berarti kesehatannya memburuk secara drastis. Artinya adalah ketika saat itu tiba, entah tahun depan atau 10 tahun lagi, sebuah kerangka sudah tersedia. Tidak ada krisis konstitusional, tidak ada sidang darurat parlemen, tidak ada tontonan publik tentang seorang raja yang dinyatakan tidak mampu. Yang ada hanyalah transisi yang terkelola dan bermartabat berdasarkan realitas medis, bukan fiksi hukum. Belakangan pagi itu, William menghadiri sarapan kerja bersama Charles, Anne, dan para penasihat konstitusi senior. Suasananya profesional, berfokus pada detail pelaksanaan dan koordinasi dengan negara-negara persemakmuran. Namun, di balik diskusi teknis tersebut, dinamika baru terasa jelas. Charles dan William kini bukan lagi sekadar raja dan pewaris. Mereka telah menjadi mitra konstitusional terhubung oleh sebuah dokumen yang mengakui bahwa pemindahan kekuasaan di antara mereka bukan lagi kemungkinan teoretis yang jauh, melainkan kenyataan praktis yang bisa terjadi kapan saja. Putri Anne, yang mengamati perubahan halus dalam interaksi antara kakaknya dan keponakannya, merasakan kepuasan tersendiri. Selama bertahun-tahun ia mendorong perencanaan ke depan seperti ini. Menyaksikan hal itu terwujud meneguhkan keyakinannya bahwa monarki bertahan bukan melalui kepatuhan kaku pada tradisi, melainkan melalui adaptasi yang bijaksana. Menjelang malam, ketika siklus berita beralih ke isu lain, istana berhasil mengelola perubahan pemahaman publik. Protokol perwalian transisi kini menjadi bagian dari kerangka konstitusional Inggris, diterima oleh parlemen, dikoordinasikan di seluruh persemakmuran, dan secara luas didukung oleh masyarakat. Beban dari perubahan. Malam itu, William duduk di ruang kerjanya di Istana Kensington, meninjau dokumen untuk agenda keesokan hari. Beban dari apa yang telah berubah mulai terasa lebih dalam. Mahkota yang suatu hari akan ia kenakan kini terasa lebih dekat, bukan karena wafatnya sang ayah, melainkan karena kebijaksanaan ayahnya dalam merencanakan kemungkinan ketidakmampuan. Ini bukan warisan yang pernah ia bayangkan, tetapi mungkin, pikirnya, inilah warisan yang dibutuhkan monarki modern, bukan abdikasi dramatis atau suksesi mendadak, melainkan transisi yang terukur, direncanakan dengan cermat dan dijalankan dengan bermartabat. 1 jam kemudian, Catherine menemukannya masih menatap kegelapan malam bulan Desember di luar jendela. "Kau terlalu banyak berpikir," katanya lembut. William tersenyum tipis. Risiko pekerjaan. Catherine duduk di sampingnya, bahu mereka bersentuhan dalam keheningan nyaman sebuah kemitraan yang telah bertahan menghadapi segala tuntutan kehidupan kerajaan. "Ayahmu memberimu waktu," katanya. "Waktu untuk bersiap, waktu untuk tumbuh menghadapi apa yang akan datang. Itu lebih dari yang diterima kebanyakan pewaris." William tahu ia benar. Charles, yang menunggu selama 70 tahun, telah memberikan kepada putranya sesuatu yang tidak pernah ia miliki sendiri. Jalan bertahap menuju mahkota, bukan kejutan mendadak. Perencanaan alih-alih krisis, kemitraan alih-alih penggantian yang tiba-tiba. William menyadari bahwa mungkin inilah hadiah terbesar yang bisa diberikan ayahnya. Bukan mahkota itu sendiri yang pada akhirnya akan datang juga, melainkan kerangka untuk menerimanya tanpa menghancurkan dirinya atau institusi yang diwakilinya. Makna sebenarnya dari tanda tangan tengah malam. Mari kembali ke titik awal. Pukul 23.23 tanggal 15 Desember. Sebuah pena menyentuh kertas. Sebuah tanda tangan yang mengubah sejarah konstitusional. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Di permukaan, itu hanyalah sebuah prosedur hukum. Penandatanganan dokumen yang memperbarui protokol perwalian agar selaras dengan realitas medis modern. Namun di balik semua itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Seorang ayah memilih untuk menyelamatkan putranya dari kekacauan yang pernah ia alami sendiri. Seorang raja mengakui bahwa kekuatan sejati terkadang berarti berani menyadari keterbatasan diri. Sebuah keluarga kerajaan menata ulang cara kekuasaan dialihkan.
bukan melalui kematian atau krisis, melainkan lewat kebijaksanaan dan perencanaan. Malam itu, Charles tidak melemahkan monarki. Ia tidak merendahkan mahkota. Ia justru menyesuaikannya dengan kenyataan. Ia mengakui bahwa jabatan paling berkuasa di Inggris, bahkan mungkin di dunia secara simbolis, tetap dijalankan oleh seorang manusia. Manusia yang menua, yang bisa lelah, yang tubuhnya sebaik apapun dirawat, pada akhirnya akan menurun. Alih-alih berpura-pura sebaliknya, alih-alih berpegang pada gagasan lama bahwa raja harus melayani hingga benar-benar tak mampu secara fisik, Charles menciptakan jalan ke depan, sebuah cara agar institusi ini dapat bertahan menghadapi kerapuhan manusia yang tak terelakkan dari siapapun yang mengenakan mahkota. Renungkan apa yang baru saja kita saksikan. Sebuah inovasi konstitusional yang berpotensi menentukan bagaimana monarki berfungsi selama beberapa generasi mendatang. Sebuah pengakuan bahwa kemajuan medis modern telah memunculkan pertanyaan etis dan praktis baru tentang kapan seorang pemimpin seharusnya mulai mundur. Sebuah kerangka yang mungkin akan dipelajari oleh negara lain, baik monarki maupun demokrasi, saat mereka bergulat dengan persoalan kepemimpinan yang menua. Dokumen yang ditandatangani pada pukul 23.23 tanggal 15 Desember itu tidak hanya mengubah prosedur hukum. Ia mengubah hubungan antara ayah dan anak, antara raja dan pewaris, antara masa kini dan masa depan. Dan meskipun publik mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami beban emosional dari perubahan tersebut, mereka yang menyaksikannya, mereka yang menandatanganinya, dan mereka yang akan hidup dengan konsekuensinya memahami satu hal: mahkota tidak melemah, ia beradaptasi. Dan dalam kemampuan beradaptasi itulah terletak kelangsungan hidupnya. Menurut Anda, apakah Charles mengambil keputusan yang tepat? Haruskah monarki lain, bahkan mungkin pemerintahan demokratis, mengadopsi kerangka serupa untuk para pemimpin yang menua? Bagaimana kita menyeimbangkan penghormatan terhadap pengalaman dengan pengakuan akan keterbatasan manusia? Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi William, menyaksikan ayah Anda merencanakan kemundurannya sendiri, sementara Anda bersiap mengambil alih perannya? Dan yang paling penting, apa yang semua ini katakan tentang masa depan monarki di abad ke-21? Apakah ini awal dari pendekatan suksesi yang lebih manusiawi dan realistis? Atau justru tanda bahwa institusi itu sendiri sedang berjuang menyesuaikan diri dengan realitas modern?